Oke, dan kali ini kami sudah mengumpulkan 4 orang. Tadinya kami berencana mengumpulkan 5 orang, tapi kebetulan satu orangnya itu terkendala beberapa hal, jadi nggak bisa masuk Zoom buat sore hari ini. Jadi kita cuma dapat 4 orang gitu. Nah, kami akan mewawancarai 4 orang kelas 12 ini tentang apa aja sih kekhawatiran mereka sama kuliah offline. Nah, buat pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dilempar sama Mbak Alfiona. Monggo. Oke, pertanyaan pertama saya akan ngasih tahu kalian kayak ada nggak sih dari kalian khawatir buat kuliah offline? Dari Zulfa khawatir nggak ya kira-kira kalau misalnya mengadakan kuliah offline? Iya, kayaknya cukup khawatir. Cukup khawatir. Alasan bisa ngasih tahu nggak ya kalau alasannya Zulfa khawatir itu kenapa gitu? Ya, masalah protokol kesehatan, terus kayak masalah transportasi sama biaya gitu. Ya, buat uang keseharian sama ngekos gitu. Bisa. Kira-kira kalau Sri Endah ada nggak sih kekhawatirannya buat kuliah offline ini? Ada Kak, karena kan kita juga masih dalam kondisi COVID kan. Jadi kalau misalkan ditanya khawatir atau tidak ya pastinya cukup khawatir. Kalau misalkan dari pihak kampusnya mengizinkan kita buat offline, tentu kan pasti ada syarat-syaratnya kan, harus menjaga prokes atau misalkan vaksin minimal gitu. Jadi ya. Oke. Ya, nah jadi masih 50-50 ya teman-teman. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Iya. Ini kan dari 4 orang, 2 orang bilangnya masih ada khawatir. Masih ada ragu, Pak. Nah, iya. Ya. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak nih kuliah offline tuh kayak gimana sih gitu di masa pandemi ini? Gambarannya. Mungkin dari Arif nih kira-kira penasaran nggak Arif? Karena kuliah offline tuh kayak gimana di ruang kelasnya? Prokesnya gimananya? Penasaran sih, fitnya kan secara kita dari tahun kapan, kita dari tahun 2020 online mulu kan, terus gimana kuliah tuh gambarnya nggak kebaca gitu, gimana offline gitu. Oke, nah, mungkin aku mau jelasin dikit buat teman-teman juga, bukan Arif doang. Jadi kampus kita UMY kebetulan dari tahun kemarin tuh yang offline-nya paling kenceng, dan semester sekarang tambah kenceng lagi, banyak yang offline. Nah, itu gimana aja sih di kelas? Yang pertama sebelum kita masuk kelas itu udah didesinfektan. Soalnya aku selalu lihat kursi-kursi itu ada basah kayak semacam alkohol gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, persyaratan apa aja sih yang harus kita penuhin buat kuliah offline? Yang pertama, kita harus sudah vaksin 2 kali dan punya aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang diwajibin sama kampus sekarang. Terus buat di kelasnya, itu kapasitas dari maksimal kelas cuma dibatasi sampai kalau nggak salah belasan orang, dan itu pun kursinya berjarak. Jadi satu kursi sama kursi lainnya itu berjarak beberapa meter gitu loh, kurang lebih 1-2 meter. Jadi buat droplet atau segala macam itu bisa teratasi. Nah, terus selanjutnya itu selama di kampus kita nggak boleh lepas masker, wajib pakai masker sampai jam kuliah berakhir. Terus yang kelima mungkin yang berbeda kuliah offline sekarang sama sebelumnya itu durasi pengajaran di kelasnya agak dipangkas, diperpendek. Jadi kita tuh belajar di kelas cuma 1,5 jam aja gitu teman-teman. Jadi kalau misal kalian penasaran sama kuliah offline sekarang kayak gimana, ya kayak gitu. Mulai dari tata caranya, terus duduknya, persyaratan apa aja ya kayak gitu. Arif, Rohyatul, Zulfa, Sri, gitu. Iya, jadi meminimalisir kita kena COVID ya, Kang ya? Ya, betul banget. Boleh jadi bertanya, Kak? Dari penjelasan dari Kang Sidki ini, masih ada nggak yang khawatir? Nah, itu Arif katanya mau nanya. Gimana, Arif? Oh iya, boleh Itu banget. berlaku buat semua kampus atau hanya UMY doang, Kak?
Itu UMY. Karena ya aku kuliah di UMY dan kebetulan kalau informasi kampus lain aku kurang tahu, dan ya cuma setahuku yang berani buat offline semua fakultas, semua prodi itu cuma UMY sekarang gitu. Itu Arif. Nah, kalau misal teman-teman penasaran tentang COVID di UMY itu gimana penanganannya, jadi di UMY itu kita punya ICS dari pihak kampus, itu tuh tugasnya buat mengontrol COVID di kampus. Jadi kalau misal ada yang kena COVID itu nanti ada yang isoman, itu ditanganinya sama ICS itu. Terus buat informasi COVID-19 di sekitaran kampus, ICS juga menyediakan itu di webnya, di ICS UMY. Itu teman-teman, kalau misal penasaran kayak gimana ICS UMY itu dan penanggulangan COVID di UMY kayak gimana, bisa langsung cek ke websitenya. Ketik aja ICS UMY di Google. Itu sih. Yuk, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi atau kita yang nanya nih? Harusnya kita yang nanya. Gimana kita kasih waktu teman-teman buat bertanya, Kang? Kayaknya banyak nih yang mau ditanyain sih tentang protokol kesehatan di UMY itu gimana gitu. Ya tadi soalnya kan aku penjelasinnya cepat dan kurang detail gitu. Kira-kira teman-teman gimana? Ketika kita masuk kampus, pas di gerbang ada apa dulu? Apa ada swab kah atau apakah gitu? Penasaran nggak? Rohiatul penasaran nggak kira-kira? Iya, Kak. Penasaran? Oke. Penasaran nggak, Ihat? Penasaran? Oke. Nah, aku ceritain lagi mungkin. Nah, kalau misal kita masuk ke gerbang kampus itu, kalau misal sampai swab atau rapid atau genos itu nggak ada. Tapi begitu kita masuk di gerbang kampus pakai motor gitu, kita tuh pertama ini dulu, dicek suhu. Cek suhu, suatu saat kita parkir, terus kita jalan ke gedung fakultas kita lah, ambil contoh. Nah, di setiap lobby itu disediain wastafel. Wastafel ada 2 unit sama 1 tempat hand sanitizer. Dan kalau misal kita mau masuk tuh pasti ditegur sama satpam. Suruh cuci tangan dulu sama kalau nggak minimal hand sanitizer gitulah. Itu aja sih. Jadi yang kalau misalnya mau masuk kampus itu cek suhu dulu, terus cuci tangan atau pakai sanitizer yang ada di lobi. Dan kalau misal mau ikut pengajaran online ya kalian ini dulu harus vaksin 2 kali, punya peduli lindungi dan memenuhi protokol kesehatan. Gitu sih. Ya. Gimana teman-teman? Ya gimana? Ada yang mau tanya lagi kan? Iya, kayaknya udah pada nggak khawatir nih Kang. Kayaknya setelah Udah pada yakin ya. Kang Siti menjelaskan sudah kayak ya 50-50, agak khawatir ya gimana mau nggak khawatir juga mau gimana ya. Iya. Kira-kira teman-teman ada yang tertarik kan nih buat kuliah di Jogja, apalagi di UMY gitu, buat nanti. Ayo dong, jawab dong. Ada gak? Ada yang tertarik offline nggak ini? Ada yang kalian udah online Ada. terus. Emang kalian Sri Enda, tertarik nggak Sri Enda? Zulfa tertarik nggak? Ada yang tertarik atau belum kepikiran? Belum, Kak. Belum kepikiran, oke. Ya kalau misal mau kuliah di Jogja, di UMY ya monggo, gambaran offline-nya nanti. Kalau masih suasana COVID ya kayak gini, yang kayak tadi kita jelasin gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan kira-kira teman-teman udah nggak terlalu khawatir sama kondisi kuliah offline nanti, mungkin aku akhirin aja ya teman-teman. Nah, oke. Ya. teman-teman makasih partisipasinya. Ya. Udah mau menemani kakak-kakak ini untuk mengerjakan tugas wawancara. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat-sehat semua, teman-teman. Ya, makasih banyak teman-teman. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Ya. Semoga kalian tidak lagi khawatir kuliah offline, oke? Oke, siap. Semangat buat masuk kuliahnya ya. Ya, Semuanya.
Semangat sekolahnya, See you. semangat yang kuliahnya. Banyak. Ya. Bye-bye.